Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang menghantar kami dari malam yang gelap hingga pagi hari ini. Dan pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih karunia-Mu memberikan bagi kami bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ini yang ke-77. Dan pada hari ini, di tengah-tengah perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan perlombaan dalam rangka kebangkitan kaum bapa. Juga bangsa Indonesia ini dalam bersuka cita melakukan kegiatan perlombaan-perlombaan di setiap tempat. Tuhanlah menyertai kami, menyertai bangsa kami ini, dan melalui perayaan hari kemerdekaan ini membawa semangat yang baru bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini berketepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita disapa firman Tuhan dari surat Rasul Paulus yang pertama, pasal 1 ayat 3, demikian tertulis. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nats renungan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di tengah-tengah tantangan atau di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan yang mereka hadapi. Di tengah-tengah tantangan dan penganiayaan yang mereka hadapi, Rasul Petrus melalui suratnya yang pertama ini, pasal yang pertama, ayat yang ketiga ini, menyatakan kepada jemaat Tuhan bahwa mereka harus hidup di dalam pengharapan yang hidup, sebagaimana Tuhan Yesus telah datang ke tengah-tengah dunia ini membawa kebangkitan, membawa kehidupan, dan melahirkan kita kembali sebagai, boleh dikatakan, yaitu kelahiran yang baru. Kita dilahirkan baru di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati dan menunjukkan kemenangan. Pada hari ini kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita melalui mukadimah Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah atas rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan, anugerah Tuhanlah yang memperkenankan kita, bangsa Indonesia, memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Inilah yang kita syukuri, dan inilah yang membawa kita kepada pengharapan yang hidup di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah pergumulan hidup bangsa dan negara kita. Tapi kita merasakan pada hari ini tangan Tuhan, pengasihan Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, marilah melalui firman ini kita senantiasa mengucap puji dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang memberikan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus kita, umat manusia yang percaya kepadanya, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh kemerdekaan dari kematian, menjadi memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas anugerah dan pengasihan-Mu kepada kami bangsa Indonesia. Kami dapat melewati berbagai kenyataan-kenyataan hidup kami, melewati pergumulan-pergumulan. Sertailah bangsa dan negara kami, dan tunjukkanlah kasih-Mu, di mana kebenaran-Mu senantiasa menang di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.